Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awjadal makhluqati ala iskalil badi'ah biwujudi habibihi min sulalatil kursiyah wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyariyah wa nusallimu alaihi wa alaihim salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ay min sigoti tanjeh wa huwa ta'dimul abdi rabbahu an awsafil bashar wa ata bidalik li'anna al-'abda idha qara'a aw sami'a isman min asma'illahi ta'ala aw ila dhamiri raji'in ilaih kama yanbaghi idyanus sigoti tanjeh kama yanbaghi ityanus salat indal qiraati aw sami'i isman min asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Al-ayah au kama qala wallahu a'lam ay a'lamu bihaqiqatil murad. Wa ba'da tahiyah nashkurullah ta'ala jami'an ala ni'ami hadratil muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita, imam kita, kakanda Bapak Kiai Tubagus Kholik, teristimewa ketua dan jajaran pengurus Masjid An-Nur, hadirin wal hadirah, ayahanda bunda filah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi yang Allah rahmati dan berkahi ini. Semoga kita berharap kepada Allah pagi hari ini adalah benar-benar kita akan dijadikan hamba Allah yang dijadikan baik dunia dan akhirat, karena tanda daripada kebaikan yang akan Allah turunkan kepada seorang hamba itu adalah ketika kita ringan melakukan ibadah, mudah melakukan kebaikan. Kalau ini sudah ada pada diri kita, maka sesungguhnya Allah tengah akan menjadikan kita orang baik dunia dan akhirat. Salatullah wa salamuhu, semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asy-Syaikh Ali Jum'ah dalam sebuah risalahnya menyebutkan, barang siapa yang membaca sholawat tapi refleks gitu, tidak diniatkan, tidak ada diniatkan untuk membaca sholawat tapi refleks gitu. Kalau ada apa-apa, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, jadi refleks gitu. Mau apapun itu refleks membaca sholawat kepada baginda Nabi SAW. Maka apa kata beliau, saksikanlah bahwa orang yang demikian itu adalah salah satu hamba Allah dan umat Rasulullah yang dipilih yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Semoga kita adalah bagian daripada itu semuanya, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini perkenankan kami menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Mukhtarul Hadits An-Nabawiyah, kitab yang ditulis oleh Syekh Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Misri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi. Hadisnya dari sahabat Anas bin Malik, riwayat Imam Darul Qutni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah, lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa badanun 'alal bala'i sabirun wa zauzatun la tabghihi bi nafsihi wala bi malihi au kama qala wallahu a'lam bi muradi. Kata Nabi, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ada di bagian 4 ini gitu. Apa kata beliau?
Barang siapa yang dikaruniakan 4 perkara ini, maka sesungguhnya dia adalah bagian hamba Allah yang diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ini berarti refleksinya masuk ke dalam satu doa, yang doa ini merupakan tujuan jangka pendek kita di dunia dan tujuan jangka panjang kita di akhirat. Apa itu namanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di dunia. Apa itu kebaikan-kebaikan di dunia? Asy-Syaikh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Al-Hujjatul Islam, beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan di dunia ini adalah berupa ketentraman jiwa, ketenangan hati. Dari segi dohiriahnya, orang yang diberikan kebaikan di dunia itu adalah serba tercukupinya oleh Allah dalam hal ihwal urusan duniawi. Itu kebaikan dunia itu. Jiwanya tenang, hatinya lapang, rezekinya berkah, kira-kira begitulah bahasanya. Itu kebaikan dunia. Kemudian apalagi kebaikan di dunia itu? Terlebih daripada itu adalah Allah membimbing dirinya, tatmainnu qulubuhum, tenang jiwa mereka itu. Mau kondisi apapun, dalam setiap apapun yang dihadapinya, Allah berikan ketenangan gitu. Itu kebaikan-kebaikan dunia itu. Tenang aja gitu Bapak Ibu, nggak ada memikirkan apapun gitu. Yang ada yang dipikirkan dalam dirinya adalah bagaimana saya harus lebih dekat dengan Allah gitu. Itu yang dipikirkan tuh. Tenang gitu. Tidak risau urusan dunia, tidak risau urusan yang lain-lain hal ikhwal yang menyangkut keduniawian, tenang aja bawaannya gitu. Kemudian bagaimana selanjutnya kebaikan-kebaikan dunia ini adalah yang paling penting Bapak Ibu, Allah berikan kemudahan beribadah dan Allah berikan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu, saya baru dari salah satu pulau Jawa. Ini luar biasa ya, guru kami gitu, Masyayikh, Masya Allah. Itu saya tidak mengerti gitu, saking luar biasa gitu kealiman dan kedermawanannya. Sampai-sampai kemudian justru santri itu oleh masaihnya, oleh gurunya itu malah diberi gitu. Santri yang banyaknya 15.000, jadi setiap seminggu 2 kali santri diberikan 15.000 rupiah. 2 kali berarti, jadi seminggu 2 kali berarti 30.000 rupiah. 15.000 tuh Pak, santrinya 15.000, bisa dibayangkan itu. Sudah tidak risau gitu urusan-urusan duniawiah seperti itu. Nah, dan ibadahnya luar biasa gitu. Masya Allah, kalau menceritakan tentang itu tidak akan pernah ada habisnya, tentang kemuliaan dan karomahnya para aulia Allah. Nah, kemudian yang kedua, kebaikan di akhirat. Apa itu? Berupa selamat gitu. Selamat dari azab kubur, selamat dari azab Allah, selamat dari murkanya Allah. Intinya surganya Allah telah dipersiapkan bagi dirinya. Nah, lalu siapa yang akan mendapatkan 2 hal ini? Yang pertama, lisanun zakirun, lisan seorang hamba yang selalu tanpa lepas mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas lisan ini Bapak Ibu sekalian. Raganya dimanapun raganya, dimanapun badannya, tapi tetap hati dan lisannya selalu berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ada sebuah Bapak Ibu apa namanya ya, perbedaan gitu antara seorang yang lisannya selalu menyebut asma Allah itu dimanapun kapanpun selalu akan dibimbing oleh Allah. Lisan selalu. Perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir kepada Allah itu adalah ibarat begini. Kalau orang yang berzikir itu dianggap hidup, tapi orang yang tidak berzikir dianggap mati. Apa itu? Jasadnya gentayangan kemana-mana tapi tidak berzikir. Itu ibaratkan mayit yang berjalan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ada satu kisah para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya Rob, itu cahaya apa gitu. Kalau ini jelas Bapak Ibu, ini cahaya lampu ya, luar biasa sampai terang ke sini gitu ya, sampai kelip-kelip mata saya, kira-kira begitu. Ini maaf ya. Jadi malaikat melihat dari bumi ini cahayanya melasang tembus ke arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat bertanya, "Ya Rob, itu cahaya apa?" Gitu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ayatnya saya lupa. Alam taro kaifa daraballahu fil ardi masada, seterusnya ila akhiril ayat. Perumpamaan cahaya yang kemudian tembus ke langit itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah hamba-hambaku yang jasadnya dimanapun dia berada, tapi hati dan lisannya selalu berzikir dan mengingatku, kata Allah. Mau tembus Pak. Jadi beda kalau orang yang suka zikir itu tembus. Apakah, bagaimana dan perintah zikir itu? Bapak Ibu, perintah zikir ini tidak sederhana. Bukan hanya perintah ulama, bukan hanya perintah Nabi. Allah yang langsung memerintahkan kita harus berzikir kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sambil duduk seperti ini, sambil mendengarkan risalah agama, tetap di sana subhanallah, 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 atau Allahu Akbar. Atau mau sholawat misalkan ibu-ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, subhanallah, subhanallah. Ringan, itu nikmat Bapak Ibu sekalian. Coba rasakan. Mau nyetater motor, mau kemana-mana, Bismillahirrahmanirrahim. Selalu mengingat Allah gitu, menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Beda rasanya starter mobil juga. Beda gitu. Beda kemudian kalau kita starter langsung gitu, beda. Ada selalu kemudian bimbingan Allah di situ. Mau melangkahkan kaki, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Ada gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, perintah zikir di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Ra'd? Allah menyebutkan, alladzina amanu tatmainu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatmainul qulub. Adalah orang-orang yang beriman, mereka tenang jiwa mereka, lapang hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah jiwamu tenang, hatimu lapang. Zikir. Jadi obat galau tingkat tinggi itu zikir Bapak Ibu, gak ada yang lain. Kalau kita lagi sumpah gitu, lagi ruwet, udah zikir aja kepada Allah, ada saja jalannya gitu. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu mengingat asma Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada zikir jahar, ada zikir khofi. Mana yang baik saja? Sukanya seperti apa silahkan. Mau dijaharkan, mau dikhofikan dalam hati, Masya Allah. Apalagi Bapak Ibu, ini ada satu dalil di dalam kitab Miftahus Sudur, Syekh Abu Sa'id Al-Kharaj, beliau mengatakan seperti ini. Idza aradallahu ayyuwalliya 'abdan min 'abidihi fattahalahu baba zikrihi. Ketika Allah Bapak Ibu akan menakdirkan kita dijadikan kekasih Allah, maka Allah akan membukakan hatinya, dibukakan pintu hatinya, dan diberikan zikir ke dalam dirinya, dibimbing oleh guru mursyid kamil, mukamil, dan muktabaroh. Kira-kira begitulah. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita harus punya zikir khusus. Zikir yang bagaimana? Yang bertorikoh gitu. Kalaupun zikir yang seperti biasa bagaimana? Ada biasa azam, misalkan zikir setelah sholat, itu namanya zikir maktubah, namanya zikir majlis. Apakah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma atau Abdurrahman bin Sakhrah meriwayatkan, kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa inna raf'as saut ba'da maktubat, adapun mengangkat suara kemudian berzikir kepada Allah selesai melaksanakan salat, ini ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, 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 dalilnya sahih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Seperti biasa kita, boleh. Silakan gitu. Itu ada gitu. Nah, itu namanya zikir majlis gitu. Nah, yang dimaksudkan zikir di sini lebih diperdalam lagi Bapak Ibu, namanya zikir yang bertoriko. Artinya zikir yang punya panduan.
Zikir yang punya guru, punya ijazah dari guru, itu lebih ke hati rasanya. Kalau misalkan mohon izin gitu ya, kami dulu diajarkan pernah oleh masyayikh, oleh guru-guru kami, zikir di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah misalkan gitu ya. Ini perlu diluruskan nih Bapak Ibu, supaya kita tidak salah paham apa itu zikir-zikir. Kita harus diluruskan gitu, jangan sampai kita jadi suudzon sama orang-orang yang suka berzikir gitu ya. Seperti kami diajarkan di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah misalkan, kami diajarkan 165. Ini ada filosofisnya Bapak Ibu. Zikir 165 itu la ilaha illallah, satunya ihsan, 6-nya rukun iman, 5-nya rukun Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau zikirnya suara keluar itu zikir jahar. Kalau khofinya Bapak Ibu ke hati kita, detakan jantung begini. Allahu Allah 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 Allah. Ini gini, detakan jantung tek 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 tek. Allahu Allah Allahu Allah Allah. Nah, jadi sudah terbiasa dibimbing dengan asma Allah gitu. Jadi kalau kita mau meninggal sudah nazak, sakaratul maut, insya Allah tuh sudah terbiasa. Makanya orang-orang yang suka berzikir itu senyum kalau meninggal dunianya itu ya. Beda dengan kita yang tidak punya zikir, mau meninggal dunia tuh rasanya repot gitu. Kenapa? Karena mungkin dalam pikirannya mau meninggal dunia piti piti oti oti gitu. Mungkin begitu kali Pak ya. Mungkin gitu ya. Piti saja dipikirkan gitu ya. Aduh, masya Allah, ini Allah, 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 maaf ya Pak ya, canda. Allah, 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 gitu damat itu. Ini sudah jelas Bapak Ibu sekalian tentang zikir ini. Perlu kita bagaimana kemudian terus saja. Karena untuk menghancurkan tentang kerasnya hati ini memang harus dengan zikir Bapak Ibu. Ya, dengan zikir kepada Allah. Hadisnya sahih dalam hadis Rasulullah SAW, di mana obat hati penerang jiwa, supaya hati kita lebih dekat dengan Allah harus banyak zikir. Ya, zikir Bapak Ibu di kantor sambil laptop gitu, sambil komputer, kan tidak ada salahnya. Subhanallah, 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 gitu tuh. Ustadz, tapi banyak kok ahli zikir, tapi kenapa ya? Sama saja, di situ saja kita sedih dan menangis. Itu namanya zikir majelis Bapak Ibu. Kita ikut majelis zikir misalkan ya, hati sering tersentuh kan Bapak Ibu, dibawakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya Allah ya Rahman. Coba ingat orang tua, coba ingat anak istri, dibayang-bayangin itu tuh pengantar kalimatnya. Ya Allah, sentuh hatinya, nangis di situ Pak. Bagus. Kenapa? Ini zikir sudah masuk kepada level hati yang pertama yang disebut dengan qalb. Nanti bagian ilmu tasawuf ada membagi bagian hati itu Bapak Ibu, ada qalb, ada domairul qalb, ada asrarul qalb namanya. 3 lapis. Kalau kita zikir kesentuh terus nangis. Ya Allah, ya Rahman. Bubar majlis zikirnya, kembali ke habitatnya. Misalkan gitu ya. Itu nggak apa-apa. Berarti zikirnya masuk kepada lapisan yang pertama. Supaya tembus ke asrarul qalbu, rahasia terdalam nurani namanya, maka ini perlu kita zikir yang dibimbing oleh guru mursyid yang kamil mukamil. Tapi hati-hati ya, zaman sekarang kalau mau ikut thariqah juga harus thariqah yang mempunyai sanad mutasil. Artinya sanad mutasil itu sanad yang langsung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ikut-ikutan, kita tidak tahu, tidak bertanya kepada orang alim, akhirnya kita ikut-ikutan jadi tersesat gitu. Ujung-ujungnya nanti seperti kejadian pernah ada di Baloi, dengan mengikuti aliran thariqah itu bayar 600.000 maharnya, terus bisa melihat Allah secara langsung Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bahaya Pak. Masya Allah. Ada yang pernah konsultasi kepada kami, masih ingat saya dulu tahun-tahun 2000 berapa gitu, waktu kami masih tugas di Masjid Darul Ikhwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertobat Ustadz. Kenapa, dosa apa yang pernah kamu lakukan? Ya, saya mau bertobat kepada Allah. Saya pernah tersesat kan. Kenapa?
saya pernah ikut aliran toriko. Saya tidak mau menyebutkan ya tempatnya, lepasnya di mana, apa aliran torikonya, siapa gurunya, saya hafal gitu ya. Kenapa? Ya saya terpesona lihatnya, saya ikut aliran zikir itu, saya bayar 600.000 maharnya, kemudian saya ditawajuhkan. Apa itu tawajuhkan? Dihadapkan kepada Allah katanya di dalam satu kamar, dibungkus oleh kain kapan berwarna putih. Saya suruh zikir 1000 jumlah zikirnya dengan kalimat la ilaha illallah, dan itu dikeraskan, dijaharkan Bapak Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu keras gitu. Namanya Ustadz, saya 1000 zikir la ilaha illallah. Aduh, lama-lama kan saya capek dan pusing kepala saya. Oh, pusing? Iya. Karena kata guru saya, baca ini, setelah ini kamu akan melihat Allah secara langsung. Wah. Terus kamu sudah bisa melihat Allah secara langsung. Waktu itu kemudian saya hampir setengah sadar dan tidak Ustadz. Akhirnya saya terbangun dari pingsan saya. Kemudian saya datangi guru lagi, dan saya tanya sama guru, Tuan Guru, titah dan perintahmu sudah aku lakukan, sudah aku jalankan. Apakah saya sudah bisa melihat Allah secara langsung? Nak, kata gurunya, hakikatnya kamu sudah bisa melihat Allah. Apa yang kamu lihat ketika kamu zikir? Apa yang kamu rasakan? Kata gurunya. Yang jelas setelah ketika saya zikir, karena zikirnya kuat dan jaharnya 1000 kali, kepala saya pening, kunang-kunang. Kemudian apa kata gurunya? Itulah Allah seperti kunang-kunang. Naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, ini bahaya kan? Aduh, Masya Allah. Nah, ini banyak aliran sesat dan menyesatkan Bapak Ibu, hati-hati ya. Sudah banyak yang di daerah Jawa itu ada sholat yang diterjemahkan misalkan. Banyak yang mengaku Nabi sudah akhir zaman ini. Karena Bapak Ibu mohon maaf, dalam kitab Bahjatul Wasail disebutkan, andai yang mengaku Nabi itu sudah genap 40 orang mengaku Nabi akhir zaman, maka sudah akan terjadi kiamat. Setelah dihitung-hitung jadi zaman Musailamah Al-Kadzab Bapak Ibu yang mengaku Nabi, setelah Nabi SAW yang bisa menulis ayat perbandingan Al-Quran, diantaranya apa surat yang dibikin oleh Musailamah Al-Kadzab sama persis seperti surah Al-Fil. Ini bahaya sekarang Al-Quran. Kalau kita, makanya Bapak Ibu bercita-citalah punya anak seorang hafidh dan hafidhoh, supaya apa? Bisa menjaga kelestarian Al-Quran. Karena kata Allah janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Aku yang menurunkan Al-Quran, aku yang akan menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Dengan cara apa? Allah menjadikan banyak para hufaz Al-Quran. Nah, Musailamah Al-Kadzab, karena kata Allah Subhanahu wa taala melalui melalui firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wa na'u syuhada amdunillah ila akhir ayat. Kalau kamu meragukan kata Allah, ini ketika Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah, kalau kamu ragu akan firman Allah, kalau kamu ragu akan Al-Quranul Karim, dan kamu menyangka Al-Quran adalah bikinan Nabi SAW, maka silakan bikin semisal surah seperti Al-Quran. Satu surat saja. Jangankan satu surat, satu ayat saja seperti Al-Quran. Pasti kamu tidak akan sanggup dan bisa. Kalau nggak bisa sendirian, ajak teman-temanmu dan konco-koncomu. Kira-kira begitulah kalimatnya. Lalu kemudian ini Musailamah Al-Kadzab coba meniru Al-Quran. Namanya surah Al-Fil Bapak Ibu. Ini dalam sebuah riwayat. Kalau Al-Fil yang asli, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu yang asli. Nah, yang palsunya bikinan Musailamah Al-Kadzab adalah Al-Fil, namanya sama Al-Fil. Bunyinya Al-Fil wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa lahu jail. Kira-kira gitu tuh. Itu sudah berbentuk sajak dan syairan Bapak Ibu.
Artinya bagaimana? Alfil gajah. Wa malfil, apakah gajah itu? Wa ma adraka malfil, apakah yang dimaksud dengan gajah? Lahu khurtumun tawil, dia memiliki belayar yang panjang. Walahu jail, dan punya ekor. Aduh, jangankan firman Allah atau anak kecil juga bisa kayak gituan mah. Bapak Ibu, kan ini sudah menyimpang ya, artinya begitu tuh. Dari zaman Musailamah Al-Kadzab sampai dengan terakhir kemarin namanya di Jombang, ada yang mengasih siapa itu ya, kemarin di Jombang itu yang ngaku Nabi itu siapa Pak? Siapa ya gitu ya, saya namanya tuh, aduh maaf ya, Tukimin, maaf ya kalau ada yang namanya sama, Tukimin. Itu udah dihitung oleh para ulama yang mengaku Nabi dari Musailamah Al-Kadzab di zaman Nabi sampai dengan di zaman sekarang itu sudah hampir 38 orang Pak. Berarti tinggal 2 orang lagi. Jadi kalau mau cepat kiamat ngaku Nabi aja 2 orang lagi. Begitu Pak. Udah tinggal 2 orang lagi. Bayangkan Bapak Ibu, di daerah di Ranca Ekek itu ada tuh di Bandung. Mohon maaf kalau ada kemiripan nama dan karakter ya. Namanya Sayuti. Ngaku Nabi, tukang cukur Bapak Ibu, tukang pangkas rambut. Tapi memang ya kalau di Indonesia itu begitu tuh, orangnya tuh suka kagetan. Makanya jangan terlalu kagetan di Indonesia itu Bapak Ibu. Apa aja yang ada di Indonesia namanya itulah Indonesia. Apa itu? Barang semua laku dan cepet kagum, cepet aneh di Indonesia itu. Coba kalau buka mall baru, rame orang langsung ke mall baru. Padahal belanja mah enggak, cuma lihat-lihat aja gitu. Begitu tuh aneh, ada yang ini kaget, ada yang ini kagetan gitu. Masalah vaksin dibesar-besarkan gitu ya. Betul nggak? Atau ragu dan tidak, digoreng dan lain sebagainya supaya apa gitu kabarnya, kan begitu. Insya Allah nggak apa-apa itu Bapak Ibu sekalian, ikut aja pemerintah ya, nggak masalah itu. Sudah MUI sudah menjelaskan tentang kehalalannya. Kalaupun ragu tentang kehalalannya, kan ada yang tanggung jawab MUI. Kalaupun itu misalkan barang tidak halal, ya tinggal nanti ditanya oleh malaikat misalkan nanti di akhirat, ya saya kan mengikuti MUI, ya kalau mau dihisab MUI sajalah, kan begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah khawatir gitu, vaksin saja gitu. Saya juga udah divaksin, alhamdulillah baik-baik saja, alhamdulillah sampai saat ini malah semakin kuat Bapak Ibu. Kira-kira begitulah ya. Jadi suka aneh di Indonesia itu, suka kagetan, suka rame, digoreng aja apa-apa bisa jadi rame gitu. Itulah Indonesia. Sampai mohon maaf Bapak Ibu, jangankan mengaku Nabi, ngaku Jibril pun ada di Indonesia. Betul kan? Namanya Lia Edan. Lia Eden Bapak Ibu, mohon maaf ya, udah mati kemarin tuh Bapak Ibu ya. Udah 2 tahun yang lalu meninggal dunia itu. Hebat itu, luar biasa di Indonesia ini. Nggak ada Pak modelnya yang nggak ada selain di Indonesia. Yang paling rame, yang paling hebat, yang paling seru, yang paling unik, kalau kata orang luar sana ke Indonesia adalah di Indonesia. Makanya ada ejekan, itulah Indonesia. Kira-kira begitu tuh. Ngaku Nabi, ngaku Jibril, nggak tanggung-tanggung Pak. Allah di WhatsApp di bawah Monas. Kapan mau kiamat? Jibril, kapan mau kiamat? Di WhatsApp Jibril Pak. Masya Allah, luar biasa. Tangkap sama polisi, penjara 4 tahun ya. Baru bebas, mau bergerak lagi baru meninggal gitu. Makanya tidak ada paling hebat kepolisian di seluruh dunia adalah hanya kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Jangankan teroris, Jibril ditangkap. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Betul kan Bapak Ibu ya? Itulah hebatnya polisi kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tuh Pak, banyak nih, hati-hati. Jadi kemudian jangan kagetan, jangan kemudian harus ini. Maka kembali lagi ke masalah zikir yang tadi, hati-hati. Sekarang banyak aliran sesat menyesatkan. Ya, sholat bisa diterjemahkan. Kebayang Bapak Ibu kalau sholat diterjemahkan ya. Misalkan Pak Imam pakai bahasa Arab, di belakang makmumnya pakai bahasa masing-masing. Allahu Akbar, sebelahnya pakai bahasa Indonesia. Allah yang maha besar, gitu ya. Sebelahnya masing-masing daerah, misalkan nanti lama-lama bisa seperti daerah masing-masing, bahasa daerah masing-masing. Contoh misalkan saya, qadarullah ditakdirkan asli Jawa Barat, misalkan saya pakai bahasa Jawa Barat. Allah anu badag, kira-kira begitu. Sebelahnya orang Minang, Allah nan gadang, gitu kira-kira. Bisa bahaya tuh Pak, rame masjid jadinya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo Bapak Ibu, yuk kita mengarah ke situ supaya kita kemudian dijadikan oleh Allah 4 golongan yang akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah kita harus punya zikir. Zikirnya yang sanadnya mutasil sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tenang Bapak Ibu sekalian kalau zikir itu. Apalagi tengah malam ya. Hamparkan sajadahnya, sing-singkan lengan bajunya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai tumanina, di situ Allah akan memberikan huwallazi anjalas sakinah. Allah turunkan sakinah ke dalam kalbu kita. Tenang Bapak Ibu. Faktor utama sebetulnya dalam hidup ini yang penting hati tenang. Jiwa lapang itu Bapak Ibu yang paling penting. Tidak terletak pada kekayaan, tidak terletak pada harta benda kebahagiaan itu, tidak terletak punyanya pangkat, jabatan dan kedudukan. Bahagia itu adalah milik orang yang oleh Allah diberikan sakinah ke dalam dirinya. Kita jangan salah paham bahwa kemudian kita jadi kemudian apa bahasanya ya, menganggap bahwa kebahagiaan itu hadir oleh punyanya harta. Kebahagiaan itu adalah kemudian ada karena kita punya pangkat jabatan. Bukan, kebahagiaan itu terletak pada milik seseorang yang hatinya diberikan sakinah oleh Allah gitu. Itu yang paling penting Pak. Nggak punya apa-apa pun, kalaupun hatinya bahagia saja. Allah tenang gitu, jiwanya lapang gitu. Daripada kita punya banyak fasilitas, kita punya pangkat jabatan kedudukan, tapi kalau tidak tenang buat apa itu semuanya? Nah jadi ingin tenang, ingin bahagia, perbanyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman wa qu'udan, mau berbaring, duduk, telentang, tengkurap, zikir kepada Allah dimanapun kapanpun ya. Asal harus tahu tempat juga. Jangan sampai di kamar mandi zikirnya dijaharkan dalam hati Pak. Ingat, jangan sampai kita mah di kamar mandi nyanyi gitu ya, di toilet nyanyi, itu sudah salah tuh. Makanya banyak yang sering kesurupan begitu modelnya. Di toilet harusnya berzikir kepada Allah malah nyanyi gitu. Tapi ada juga yang salah paham. Itulah kalau gagal paham itu. Mentang-mentang kata ustadznya suruh berzikir, di mana saja dia zikir. Sampai di toilet sampai ngeden zikir dia. La ilaha, itu nggak boleh Pak. Itu sudah su'ul azab seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qalbun syakirun, seseorang yang akan diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu adalah hati selalu bersyukur. Syukur itu adalah maknanya menganggap sesuatu itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam sebuah ta'rif dalam kitab At-Ta'rifat, yang maksud dengan syukur itu, Syekh Ali Al-Buni Al-Jurjani menyebutkan sorful abdi jami'a ma an'amallahu ila ma yaradallahu bihi. Yang dimaksud dengan syukur adalah mentasarrufkan seluruh pemberian Allah untuk kita gunakan di jalan Allah. Itu syukur namanya Pak. Disyukuri saja. Kadang-kadang kita nih sering salahnya begini. Kita sering pusing memikirkan nikmat yang belum ada, tapi nikmat yang ada tidak disyukuri. Itu kuncinya sebetulnya. Coba kalau nikmat yang ada disyukuri. Contoh seperti ini. Ini contoh ya Pak, mohon izin maaf nih. Ini contoh. Ini ada aqua nih, sunpot di depan saya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan sunpot. Walaupun memang kebiasaan di mana-mana penceramah air putih terus. Kapan ya Allah biasa atau air teh kali-kali gitu, teh manis gitu ya, kira-kira begitulah ya. Ini contoh Pak, ini contoh, maaf ya. Ini contoh, misalkan contoh. Alhamdulillah ya Allah, disyukuri Pak. Alhamdulillah nikmat gitu. Bapak punya motor, disyukuri ya Allah, alhamdulillah ya Rob. Orang lain mah jalan kaki, Engkau belikan motor ya Allah, alhamdulillah. Yang punya mobil bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau belikan kendaraan. Mudah-mudahan hamba bisa membawa ini semua ya Allah, dan bisa bermanfaat buat orang lain. Orang lain nanti butuh, mau ke rumah sakit, mau kemana-mana, mau diantar, insya Allah ada ya Allah. Dan saya tidak kehujanan, tidak kepanasan, alhamdulillah. Disyukuri Pak. Terus banyak mensyukuri nikmat seperti itu, nanti akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Mensyukuri nikmat Allah berarti akan menambah nikmat-nikmat yang belum ada. Kita mah sering uring-uringan,
Hari ini kita punya seperti ini, masa kita uring-uringan? Kenapa sih hidup ini seperti ini? Makin uring-uringan, makin mengeluh, makin jauh daripada nikmat-nikmat Allah yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemudian kita harus mempunyai keahlian untuk bersyukur kepada Allah. Ketika kita sudah benar-benar bersyukur, wah, siap-siap menerima begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata orang Jawa mah nggak usah ngoyo hidup ini. Udahlah gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah, disyukuri yang ada, ditasarufkan, digunakan di jalan Allah. Wah, lebih nikmat dalam hidup ini. Nah, syukur. Yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabirun. Hamba Allah yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Yang ketiga adalah mereka yang badannya selalu bersabar atas begitu banyak ujian dari Allah. Hari ini begitu banyak ujian ya Pak, ujian ini nggak berhenti-berhenti. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan saja, karena memang sudah janji Allah begitu, sunatullah, ujian itu akan terus silih berganti. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amana fahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka ketika mereka beriman kepada Allah, ketika mereka beriman kepada Allah, sesungguhnya mereka belum diuji? Artinya adalah semakin kita dekat dengan Allah, siap-siap diuji. Tapi ujian Allah itu nikmat, Pak. Kenapa demikian? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuan yang dimilikinya. Jadi artinya disesuaikan dengan kemampuan kita. Nggak mungkin, Bapak Ibu sekalian, kita diuji kalau kita nggak mampu melewatinya. Secara logika dan sunatullahnya adalah, contoh misalkan anak SD diberikan ujian, ya untuk anak SD juga. Anak SMP diberikan untuk anak SMP juga. Nggak mungkin ujian untuk anak SMP diberikan ke anak SD. Itu akan kelenger namanya. Jadi jangan mengeluh gitu. Pribadi yang tangguh itu pantang mengeluh gitu. Kita sering lihatnya, sedih kadang-kadang melihatnya. Apalagi yang suka bermedia sosial gitu. Berdoa di Facebook, mengeluh ke Facebook gitu ya. Loh ya Allah, kenapa sih hidup gini-gini amat gitu. Lelah hidup ini, capek gitu. Buat apa gitu? Kita mengeluh di media sosial, dikit-dikit update status, dikit-dikit update status, buat apa gitu? Kayak gitu-gitu. Karena saya sering, Bapak Ibu sekalian, rata-rata saya hampir banyak berteman gitu. Pertemanan di Facebook itu hampir sekitar 5.000 udah overlap gitu. Ya, salah satu jamaah itu ya. Kalau misalnya aduh, oh ini jamaah Masjid An-Nur ini kelihatannya sedang galau tingkat tinggi ini, misalkan kira-kira Pak ya, mohon maaf ya. Ngeluh gitu di Facebook itu. Berdoa di history WhatsApp atau di Instagram atau di Telegram gitu. Buat apa kayak gitu? Kalau bisa mah sekecil apapun kesulitan sembunyikan dan ungkap di hadapan Allah. Di hadapan manusia sembunyikan, di hadapan Allah diungkap gitu. Jadi jangan mengeluh gitu. Sabar Bapak Ibu sekalian. Apapun itu, setiap masa ada saatnya. Setiap orang, setiap sesuatu pasti beda. Setiap masa ada saatnya, dan setiap orang ada waktunya. Jadi kemudian biasa saja kehidupan silih berputar dan berganti Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian wanudawwilu bainanas, hari itu aku akan putarkan kehidupan manusia. Biasa kehidupan. Kadang kita di atas, kalau lagi di atas jangan jumawa. Kadang kita ke bawah, kalau lagi di bawah jangan putus asa. Kadang kita kembali ke tengah, biasa begitulah kehidupan Bapak Ibu sekalian ya. Maka oleh karena itu tetap bersabar kapanpun, dimanapun. Apa kata Imam Syafi'i? Wabis sabri hasolal maksud. Dengan kita bersabar, hasil maksud tujuan kita. Juga kita pandemik bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu, seluruh dunia juga masih pandemik. Ya sabar gitu. Mau bagaimana lagi? Terus kita mau uring-uringan. Ya mau uring-uringan gitu, tidak akan merubah keadaan. Tetap dihadapi, dihayati, dinikmati, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, wa zauzatun la tabghihi wa zauzatun solihatun la tabghihi fi nafsihi wala fi malihi. Kebahagiaan dunia dan akhirat adalah memiliki pasangan suami dan istri yang soleh dan solihah. Ketika dua-duanya ahli ibadah, ketika dua-duanya saling melengkapi, diniatkan rumah tangga karena ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ini kebahagiaan yang tidak akan ternilai harganya Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu, memiliki istri solihah, menjadi suami yang soleh, ini adalah merupakan satu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadilah suami soleh kalau ingin memiliki istri yang solihah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah.
Apa kata Nabi? Khairukum li ahli fa ini khairul li ahli. Berbuat baiklah, jadilah yang terbaik bagi keluargamu, karena aku adalah orang yang paling terbaik untuk keluarga. Jadi suami soleh, tunaikan kewajiban dohir dan batin, menjadi suami yang bertanggung jawab atas dohiriah dan lahiriah serta batiniahnya, membimbing ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah maka kita akan mendapatkan satu kebahagiaan. Bapak Ibu, kita sebagai pemimpin terutama rumah tangga adalah para suami, istri kita bagaimanapun adanya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalau mau soleh jangan sendiri-sendiri. Kalau mau jadi dekat dengan Allah jangan sendiri-sendiri, ajak anak dan istri. Perhatikan baik-baik di rumah kita, apakah istri kita sudah menutup auratnya, apakah anak gadis kita sudah menutup auratnya. Jangan sampai nanti di akhirat akan menarik kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara kita tidak bisa kemudian mendidik anak dan istri kita. Semoga kita dijadikan keluarga sakinah dan mawadah warahmah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan 4 hal, dan bagian 4 hal ini insya Allah bahagia di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal amin. Demikian Bapak Ibu, ayahanda bunda filah, ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Ada hal-hal yang perlu didiskusikan dan dipertanyakan, kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Bapak Ibu, ada yang perlu didiskusikan? Bunda, silakan Bun kalau ada. Ada ibu-ibu? Silakan. Cukup ya? Enggak ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin, waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin, wafadna ya Allah fa innaka khairul hafidhin, warzuqna ya Allah fa innaka antal ghaniyul mughni fatahur razaq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al hada jam'ana jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi ya Allah tafarruqan maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabiyul Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian Bapak Ibu, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.